Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak kita merenungkan bahan PA untuk kategori perempuan, supaya jelas kedudukan kita sebagai seorang ibu perempuan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita berdoa. Damai sejahtera-Mu ya Yesus tetap menyertai kami senantiasa dalam hidup kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan ini. Mampukan kami mengerti akan kasih setia-Mu yang tetap hidup kami. Dengan demikian kami adalah orang-orang yang bersyukur, khususnya kaum ibu di gereja-Mu. Sebentar kami dengar firman Tuhan dalam PA kategori perempuan ini. Dengan demikian kami dipenuhi sukacita dan Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami. Terima kasih ya Allah. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan menjadi bahan PA adalah kitab Mazmur 37 ayat 3-7. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sedemikian firman Tuhan. Ada kata-kata yang perlu kita perkembang dalam nats ini, ibu-ibu. Sebagaimana kesetiaan satu keluarga dan istri terhadap suami, kesetiaan kita dalam kerja ada dikatakan tadinya menjadi suatu yang berharga dan bernilai. Tetapi tidak hanya cukup setia, tapi mampu melakukan yang baik dan bahkan tetap dalam sukacita Allah, dan Dia Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dengan percaya menyerahkan sepenuhnya kepada tangan kuasa Allah, tangan Tuhan, dan percaya akan Tuhan bertindak, maka kita akan benar atau dibenarkan seperti terang, dan terang itu seperti siang hari di segala macam hak yang ada dalam diri kita. Sebab itu syarat yang pertama adalah berdiam diri hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan hanya manut-manut seperti itu, tapi adalah orang yang aktif dan tunduk menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan bahkan memberikan waktu kepada Tuhan, beribadah kepadanya, dan menantikan apa yang Tuhan akan katakan. Dan bahkan untuk ibu-ibu, jangan terlampau reaktif, marah terhadap orang lain karena orang lain berhasil, tetapi berpaculah, berusahalah untuk boleh menandingi atau bahkan berhasil dalam kerjamu. Itu yang akan diingini Tuhan. Kita akan berkata setiap orang pasti mengingini hal yang baik dalam hidupnya dan berhasil dalam usaha yang kerjanya. Ini adalah yang ideal, cita-cita yang indah. Namun ingat, tidak datang dengan sendirinya itu. Harus penuh perjuangan, kerja keras, dan akhirnya mendatangkan kebaikan dan hasil yang memuaskan apa yang kita idam-idamkan. Walaupun tidak semua harus sempurna, namun mendekati apa yang sempurna begitu indah jika didapat. Kepada siapakah itu ditujukan, ibu-ibu? Tentu jawabnya adalah kepada ibu-ibu. Kepada orang percaya dan berbuat baik saja. Dan apabila bandingkan dengan harapan orang fasik atau orang jahat, akan pengharapan yang sia-sia tentunya. Mengapa begitu? Karena Mazmur ini judulnya disebut kebahagiaan orang fasik. Tentu ini punya alasan. Karena kata semu atau bayangan saja. Sebab itu firman Tuhan mengajak ibu-ibu yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayat 3, ayat 5. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup percaya? Tidak. Tapi ada upaya berbuat baik, dan ini menjadi standar yang ideal bagi kehidupan ibu-ibu. Tidak hanya berdiam diri saja sebagai manusia, tetapi tetap melakukan yang baik di hadapan orang, di mata orang. Karena apa juga? Itu akan diukur
Kalau kita berusaha baik pada orang, belum tentu baik hadapan Tuhan. Tetapi yang melakukan yang baik adalah karena perintah Tuhan. Jika itu hanya kebaikan yang hanya untuk mendapat nilai, itu adalah munafik. Ujilah apa yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Mengacu kepada apa yang diminta Tuhan. Dan demikian apa yang katakan Paulus di dalam kitab Roma. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Tidak cukup hanya berbuat baik kepada seseorang, tetapi untuk seluruhan. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang orang. Pemazmur menunjuk negeri yang kita diami, yang mempunyai penduduk dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari suku, agama. Kita harus melakukan yang baik, ibu-ibu. Menjadi berkat terhadap dunia sekitar. Ibu-ibu dihadirkan. Ibu-ibu dipakai menjadi berkat terhadap kumpulan koru ibu-ibu misalnya. Di keluargamu, di sekitarmu. Berusahalah hidup damai. Dan kejarlah kebersama-samaan. Artinya kita harus tampil beda. Tampil bedanya melakukan yang baik dan setia. Karena aturan-aturan yang diperbuat. Sehingga iman kita tidak luntur. Walaupun kita bercampur, bersekutu, bergaul dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Nabi Yeremia pernah berkata di pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berdiam. Itu yang berharga. Artinya kesempatan yang kita dapat dimanapun kita berada. Yang kedua, bergembiralah di dalam Tuhan. Apa maksudnya ini, ibu-ibu? Karena kegembiraan ini normatif. Ada karena mendapat hadiah. Atau karena ada sesuatu yang didapatkan sehingga dia bergembira. Tetapi firman ini menyebut keistimewaan kita, gembiraan kita karena kita punya Tuhan yang berbeda dengan dewa-dewa dunia. Tuhan yang berbeda dengan yang dipercaya agama lain. Tuhan mampu memberikan yang terbaik kepada ibu-ibu, kepada saya, kepada kita. Tuhan itu yang hebat. Percaya kepadanya. Dan demikian, ibu-ibu dimampukan. Dan ingat, bergembira karena Tuhan adalah jalan satu-satunya keselamatan yang kita dapat. Kita akan dibenarkan bagaikan terang yang bersinar dan berguna pada orang lain. Itu yang utama. Bergembira dalam Tuhan berarti bersukacita, mengandalkan Dia dalam setiap usaha kerja ibu-ibu, dalam kebersama-samaan. Senantiasa bersekutu kepadanya dan tidak mengabaikan kehendak Tuhan. Tetapi juga yang ketiga perlu sekali ibu-ibu, tahan diri, pengendalian dirilah. Jangan gegabah. Kalau marah, berhentilah marah. Ayat 4 kali sebutkan. Karena marah itu akan menimbulkan kecemburuan. Misalnya orang lain berhasil, kenapa saya tidak bisa? Ujungnya cemburu. Namun nats ini mengingatkan kita jangan marah karena orang lain berhasil, memacu kita untuk boleh berbuat yang lebih baik lagi. Hampir persis sama seperti yang diperlakukan orang lain. Itu usaha kita mengejar berbagai ketinggalan. Sehingga ibu-ibu dimungkinkan. Jadi jangan marah tanpa alasan. Jangan marah tetapi tidak mau berubah. Marah-marah saja, di rumah pun di mana marah, mukanya masam. Jangan. Ibu-ibu adalah orang-orang baik kok. Karena mampu mengendalikan diri. Ibu-ibu tidak pantas marah. Tidak pantas panas hati. Apalagi kepada orang yang tidak kenal. Apalagi kepada orang yang tidak pantas kita marahi. Marahilah dirimu sendiri. Karena kita tidak mampu. Dengan demikian kita akan mengevaluasi diri kita. Dan kemarahan kita itu menimbulkan berpacu dengan tidak mengulangi kesalahan. Namun berbuat yang terbaik lagi. Tuhan memeteraikan itu. Dan terang surgawi akan menyertai ibu-ibu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berkati ibu-ibu dan tetap setia menanti
apa yang kau katakan pada mereka. Dalam setiap tindakan, kata, perbuatan, kejujuran. Dan itu memungkinkan ibu-ibu di tengah-tengah gerejamu mampu menjadi berkat dan memperlakukan dirinya sebagai orang-orang pilihan Tuhan dan menjadi membawa sukacita tengah-tengah kekerabatan, persekutuan di lingkungan di mana, bahkan di tengah gerejamu. Sebab itu ya Bapa, kami menjadi terang dan setia menantikan apa yang akan Tuhan katakan kepada. Berkati firman-Mu, berkati kami dengar, berkati persekutuan kategori perempuan. Terima kasih ya Yesus. Amin.